Secara pribadi saya melihat perkembangan fashion di dunia pageant itu luar biasa dan Manggarai sendiri. Fashion orang Manggarai itu cuman pergi ke pesta dan cuman pergi ke gereja. Kayaknya unik nih kalau kita buat fashion yang dimana anak-anak menunjukkan skill fashion mereka untuk meningkatkan fashion ke depannya. Karena di zaman sekarang perkembangan fashion tidak bisa dibatasi lagi. Saat ini telah bergabung bersama saya bintang tamu kita. Ada Pak Mario. Halo Pak Mario. Halo, selamat siang. Ada Claudia juga. Halo Claudia. Agun. Selamat siang, Pak. Bagaimana nih Pak Mario? Kira-kira saya panggilnya bagaimana yang paling tepat? Apakah Pak atau seperti apa? Karena saya masih muda juga. Oke. Alangkah baiknya panggil Mario saja. Oh, Mario saja ya. Oke, Mario. Selamat datang untuk Mario, Claudia, dan Anggun di Rings Podcast. Ini pertama kali ya untuk podcast setelah Pak. menjadi Putri Manggarai atau? Iya. Ya. Atau sebelumnya juga sudah pernah podcast di tempat lain? Belum. Belum. Baik, itu tadi nama-nama singkat dari para bintang tamu kita. Tapi saya yakin sahabat-sahabat Saferian pasti masih juga bertanya, siapa sebenarnya para bintang tamu kita hari ini? Karena itu saya memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para bintang tamu untuk memperkenalkan diri. Halo, perkenalkan. Nama saya Mariano Rensiombiri. Saya adalah Menhan Internasional Indonesia, perwakilan dari Nusa Tenggara Timur untuk 2023. Dan kemarin saya sudah berkompetisi di Bangka Belitung dan puji Tuhan Nusa Tenggara Timur mendapat juara dan saya mendapat gelar sebagai Mr. United World Indonesia 2023. Lalu yang berikutnya mungkin. Salam budaya. Perkenalkan, nama saya Claudia Florenzi Indra, First Runner-Up Putri Manggarai 2023, dan sekarang saya menjabat sebagai Putri Kebudayaan NTT 2. Halo, selamat siang sahabat-sahabat Saferian. Perkenalkan, saya Pilomena Anggun Putri Goro yang menjabat sekarang sebagai Putri Manggarai 2023 sekaligus sebagai Miss Altitude Teen Supermodel Indonesia 2024. Jadi itu tadi para pencinta Rings Podcast. Tentu kita juga mau tahu kira-kira seperti apa bedanya Claudia sebagai Putri Kebudayaan NTT 2 dengan Claudia sebagai siswi SMA Katolik Santo Fransiskus Xaverius Ruteng. Lalu kita juga pasti mau tahu kira-kira apa bedanya antara Anggun sebagai siswi SMA Katolik Santo Fransiskus Xaverius Ruteng dan Anggun sebagai Miss Altitude Teen Supermodel. Jadi kita akan mengupas semuanya dalam podcast kita hari ini. Tapi sebelum ke pertanyaan itu, kita ke Pak Mario dulu. Oke. Baik, Pak Mario sebagai perwakilan dari penyelenggara kegiatan kemarin, pemilihan Putri Manggarai. Kira-kira bagaimana perasaannya setelah berhasil melaksanakan proyek? Perasaan saya setelah melakukan proyek ini yang pastinya saya sangat puas dan saya sangat senang karena acara dari pemilihan Putri Manggarai 2023 berjalan dengan sangat sukses. Meskipun ini baru pertama kali tapi terbilang sukses. Kesuksesan dari pemilihan Putri Manggarai ini tidak lepas dari beberapa sponsor yang luar biasa mendukung kami seperti Gudang Garam, ada Lila Salon, terus ada Glowprint, terus ada yang menyediakan tempat buat anak-anak kami latihan adalah Pion Gym, Revaya Hotel, Spring Hill, dan masih banyak lainnya seperti itu. Dan yang saya berterima kasih juga kepada pemerintah Kabupaten Manggarai juga yang mendukung kami dan Dinas Pariwisata Manggarai yang sangat mendukung program dari pemilihan Putri Manggarai. Kira-kira
berapa kemarin kontestan yang turut serta mulai dari tahap seleksi sampai final seperti itu kira-kira? Kemarin yang terdaftar itu sekitar 20-an. 20-an. Cuman kami punya kualifikasi. Mengikuti pageant bukan berarti tidak ada kualifikasi. Jadi ada kualifikasi dari standar body. Itu yang pertama. Jadi di mana mereka harus memenuhi standar tinggi yang sesuai pageant, Kualifikasi dan saja. tinggi kami minimal 162. Berarti 20 orang ya, mulai dari yang terdaftar sampai tahap final tuh Iya. 2 orang. Ada 20 tetapi yang kami naikkan ke panggung 17. 17. Baik, Pak Mario, kira-kira setelah melaksanakan proyek kemarin tuh, kira-kira seperti apa tanggapan publik yang sempat terekam oleh para penyelenggara? Karena ini mungkin merupakan hal yang pertama kali untuk publik. Tanggapan publik, mereka sangat memberi apresiasi positif kepada kami, karena kami secara pribadi, secara komentar juga, kami sudah membawa seni baru di dalam Seni baru. Kota Ruteng, di mana anak-anak bisa berfashion, lomba kayak ajang lomba fashion, tetapi ajang lomba kecantikan juga, tetapi yang tujuannya positif, memajukan atau memperkenalkan daerah kita, daerah Manggarai. Jadi mereka bukan hanya sekedar untuk fashion show saja, tetapi mereka tampil dan mengikuti pemilihan Putri Manggarai ini dengan visi dan misi. Jadi yang dilihat oleh publik adalah seni baru ya, yang dibawakan Seni oleh. baru. Baik, kira-kira seperti apa kemarin dukungan dari pihak luar atau kira-kira mungkin dari pemerintahnya, kira-kira seperti apa mungkin? Puji Tuhan, pemilihan Putri Manggarai ini didukung oleh Bunda Julia Laiskoda, Ibu Gubernur Provinsi NTT, dan beliau sangat mendukung dengan menurunkan gaun yang dipakai untuk malam final evening gown untuk dipakai putri-putri dari Kabupaten Manggarai. Dan juga pemerintah sendiri sangat mendukung dengan menyediakan gedung secara gratis, dan juga mendukung dengan keberangkatan anak-anak untuk lomba ke ajang nasional dan internasional. Ada dukungan dari pemerintah untuk tahap selanjutnya ya? Kurang lebih Tahap seperti- selanjutnya, puji Tuhan kami sudah masuk dan sekarang lagi tahap pembuatan proposal untuk dimasukkan ke anggaran pemerintah. Keren. Baik, kalau dari Pak Mario tadi puas, lalu kurang lebih sukses, lalu yang berikutnya kita ke Claudia dulu. Ya. Iya. Kalau Claudia, sejauh ini perasaannya seperti apa? Apakah shock gitu atau surprise? Oke, perasaan saya terpilih menjadi first runner up Putri Manggarai 2023 ini tentunya sangat bangga. Tidak ada di dalam ekspektasi saya sebelumnya bahwa saya bisa meraih jabatan ini di usia yang sekarang. Dan tentunya di masa jabatan saya ingin memotivasi semua perempuan-perempuan Manggarai yang punya potensi di sini untuk mereka bisa mengembangkan potensi yang mereka punya, sadar akan potensi yang mereka punya. Mungkin dari adanya saya dan Anggun di Manggarai sini bisa menjadi motivasi bagi perempuan-perempuan Manggarai di luar sana. Oke, sangat mulia ya Claudia. Kalau dari Anggun, kira-kira seperti apa perasaannya sejauh ini? Perasaannya senang sekali Pak, dan tidak menyangka begitu bisa menduduki jabatan ini karena jadi saya itu Pak pecinta dunia pageant sejak saya umur 10 tahun. Jadi sejak 10 tahun itu saya berusaha bagaimana saya bisa masuk dunia pageant dan bisa menjadi seorang putri. Nah, mulai dari umur 10 tahun sampai umur saya sekarang yang 17, saya mengasah skill saya, kemampuan saya agar saya bisa masuk ke dunia pageant. Karena dulu awalnya itu tidak kepikiran di Manggarai itu bisa terlaksanakan kompetisi seperti ini. Jadi saya punya rencana dulu untuk ikutnya itu di Jakarta. Nah, tapi bersyukur sekali ada Kak Mario dan teman-teman yang bisa menyelenggarakan kompetisi ini di Manggarai sehingga saya bisa ikut kompetisinya di tanah kelahiran saya dan saya bisa menjabat sebagai seorang putri yang saya impi-impikan sejak saya kecil. Wah, berarti Anggun sekarang sudah temukan wadah yang paling tepat ya Iya, untuk Pak. untuk menyalurkan bakat, Iya. mimpi dan juga oke.
Baik, kalau tadi bagaimana perasaan dari para bintang tamu kita, baik sebagai putri maupun penyelenggara, tapi masih ada banyak juga pertanyaan lain dari publik, Pak Mario, berkaitan dengan di balik kesuksesan ataupun kegiatan yang diselenggarakan kemarin, masih ada banyak pertanyaan publik yang mau disampaikan. Baik, berkaitan dengan penyelenggara, apakah Pak Mario bisa cerita sedikit kira-kira untuk penyelenggara lokalnya itu seperti apa wadahnya untuk kegiatan kemarin? Atau siapa penyelenggara kegiatan pemilihan Putri Manggarai kemarin? Penyelenggara pemilihan Putri Manggarai ini sebenarnya lucu. Jadi seperti begini. Saya adalah pageant di 2023. Dan saya rasa ketika saya pulang, saya melihat potensi dari adik-adik saya dan rekan-rekan saya itu luar biasa. Jadi tujuan saya membuat pageant ini supaya pageant dan masyarakat Manggarai, khususnya anak muda Manggarai, bisa seperti saya. Dan saya mempunyai tugas besar saya adalah bagaimana pageant orang Manggarai tidak hanya berhenti di saya, tetapi ada kelanjutannya. Ada putri baru dan ada putra baru selanjutnya. Bukan hanya perwakilan pageant putra itu berhenti di saya. Jadi saya berpikir harus ada putrinya dan harus ada putra selanjut saya. Dan saya tidak mau hanya mati di saya, dan orang Manggarai harus lebih maju, karena secara pribadi saya melihat perkembangan fashion di dunia pageant itu luar biasa, dan Manggarai sendiri. Fashion orang Manggarai itu cuman pergi ke pesta dan cuman pergi ke gereja. Kayaknya unik nih kalau kita buat fashion yang dimana anak-anak menunjukkan skill fashion mereka untuk meningkatkan fashion ke depannya. Karena di zaman sekarang perkembangan fashion tidak bisa dibatasi lagi. Seperti itu. Mungkin zaman dulu anak-anak dilarang pakai lip tint, dilarang pakai eyeshadow, tapi itu tidak bisa dibatasi lagi karena emang sudah tren. Orang sekarang harus bisa merawat diri. Seperti itu. Dan saya mau anak-anak saya juga lewat putri-putri Manggarai ini nanti, anak-anak lainnya terinspirasi. Bagaimana trend fashion mereka, bagaimana cara behavior mereka, bagaimana cara habit mereka, bagaimana cara mereka untuk mengembangkan fashion mereka. Saya mau mereka menjadi trend model. Bagaimana fashion itu berkembang di Manggarai sendiri. Seperti itu. Baik, berarti kurang lebih Pak Mario, untuk penyelenggaraan kemarin, organisasinya mungkin belum terlalu terstruktur dengan baik ya? Belum terstruktur dengan baik. Boleh katakan masih seperti sukarela lah ya? Sukarela seperti Iya, kayak kebetulan saya punya beberapa teman yang suka dalam pageant. Tim sukses saya ketika tim saya sukses. berangkat, ada kakak Unipas dan teman-teman lainnya. Dan juga ketika kami coba koordinasi dengan para pegiat seni seperti Pak Felix Edon, Ibu Irna, Ibu Ansi, terus ada Bapak Livens Turut, dan puji Tuhan mereka sangat mendukung ini dan mereka kayak mensupport kami, dan kami mencari cara bagaimana teman sekeliling kami harus jadi tim di dalam kami. Dan puji Tuhan mereka mendukung meskipun kami tim kecil, sangat kecil, tetapi koordinasi kami sangat baik, jadi diselenggarakannya sukses. Tapi itu dari karena didukung oleh pemerintah dan juga bantuan-bantuan dari sponsor, akhirnya sangat sukses ya Pak Mario. Iya, karena kami punya 0 rupiah, bermodalkan proposal. Kalau orang bilang bermodalkan sosok. Jadi bermodalkan itu, tetapi mungkin output kami jelas. Jadi para sponsornya itu menanggapi dengan baik dan join. Bahkan mereka sudah siap ready untuk 2 tahun mendatang untuk join kembali. Jadi mungkin ini juga menjadi awal yang baik untuk Pak Mario untuk membentuk wadah yang terstruktur untuk membina dan juga ya seperti itu ya Pak Mario. Puji Tuhan, awal yang baik. Baik, ini mungkin berkaitan dengan penyelenggara. Baik. Setelah ini kan Claudia dan Anggun akan mengikuti tahapan-tahapan selanjutnya, toh? Benar kan Pak Mario? Benar. Kira-kira seperti apa tahapan-tahapan selanjutnya setelah tahap awal ini? Kita mulai dari Claudia dulu. Tugas kami semakin berat, ya. Akan mengirim anak, bukan hanya mengadakan kompetisi ini, tetapi bagaimana kami mempersiapkan anak-anak ini
ke ajang nasional dan internasional, apalagi Anggun ke internasional. Tahapannya semakin berat. Bagaimana kami membuat preparations dari segi knowledge yang bagus, dari beauty yang bagus untuk anak-anak, di mana mereka harus menjadi standing out sekali karena mereka sekarang menjadi sorotan sekali, apalagi membawa perwakilan dari Nusa Tenggara Timur. Dan saya rasa untuk preparation dari anak-anak kami, yang pertama kami membuat seperti video introducing self. Bagaimana kalau Claudia sendiri kan di Putri Kebudayaan, bagaimana dia memperkenalkan tentang budaya dari Manggarai, budaya apa yang mau diangkat, yang untuk mau diperkenalkan di nasional, seperti itu. Jadi kami membuat step by step seperti foto pakem, pakaian adat, terus video introducing. Habis itu beberapa materi-materi yang akan disiapkan oleh Claudia yang akan diadvokasikan seperti itu. Kalau Anggun sendiri dia Penyelenggaranya kemarin untuk tahapan selanjutnya. Penyelenggara kegiatan untuk tahapan selanjutnya. penyelenggara untuk next. Kegiatan. Penyelenggara kegiatannya. Penyelenggara. kegiatan selanjutnya. Untuk Claudia punya dan Oh, Claudia. ya, Kalau Claudia. itu masih sangat singkat sekali. Sebelumnya kami belum membuat step by step untuk program kerja. Oke. Kalau Claudia sendiri, karena dia harus berkompetisi, karena dia Putri Kebudayaan, mungkin dia mengangkat tentang budaya. Jadi dia akan lebih fokusnya tentang budaya. Kalau Anggun sendiri, dia lebih ke pariwisata, dibantu oleh Claudia, dibantu oleh Karin. Kalau misalnya untuk yang penyelenggara kegiatan, kalau dia punya kan di tingkat nasional, kira-kira apakah sudah ada wadah terstruktur berkaitan dengan penyelenggaranya, struktur, apakah mungkin seperti kalau begini Pak Mario, kalau selama ini kan kita banyak orang hanya mengenal misalnya Miss Indonesia atau Miss Universe, dan itu kan sudah terstruktur wadahnya. Ada misalnya Yayasan Mustika Ratu atau kurang lebih misalnya seperti itu. Kalau yang akan diikuti oleh Claudia mungkin seperti apa mungkin, atau seperti apa next gambaran umum step-step berikutnya. Kalau gambaran umumnya Pak, kalau Putra Putri Kebudayaan Indonesia itu adalah lembaga resmi pageant Indonesia, dan Putra Putri Kebudayaan Indonesia adalah lembaga pageant yang sudah ada sejak tahun 2015 hingga sekarang. Berarti sudah ada ya wadahnya Iya, dari dulu. ada. Lalu yang kemarin Putri Kebudayaan NTT 2, Iya. NTT 2 itu mencakup apa sudah? NTT 2 secara garis besar mencakup Manggarai Raya. Manggarai. Raya. Sementara di luar Manggarai Raya NTT 1 atau NTT 1. Oke. Kalau Anggun punya kira-kira seperti apa value chain untuk itunya, organisasi penyelenggara tahap berikutnya? Kalau organisasi yang pasti ada, jelas ada. Cuman sekarang saya itu dibimbing dan dipegang oleh Dr. Iqmal dari Singapura dan juga kakak James Radar dari Kupang. Mereka berdua, beliau yang membimbing saya di ajang internasional. Gitu kakak. Oke, kalau dia punya tadi Putra Putri Kebudayaan Indonesia. Iya. Berarti ini lembaga yang terafiliasi resmi dengan pemerintah atau Iya. persisnya di bawah apa mungkin, atau tapi dia lembaga resmi? Dia kemana, yayasan apa? Yayasan Tapi Saya belum cross check kembali tentang mereka, tetapi mereka resmi. resmi, lembaga-lembaga terafiliasi resmi dengan pemerintah. Karena bukan hanya sekedar satu provinsi saja, tetapi mencakup 24 provinsi. Dan mungkin sekarang di angkatannya Claudia ini yang saya cek kemarin sekitar 17 provinsi. Oke. Kalau Anggun punya baru mendapatkan itu pendamping dan juga yang akan ya. Iya Pak. Kalau Anggun sendiri ini sebenarnya kemarin dia itu bukan Miss Teen Altitude Internasional, tetapi Miss ASEAN Internasional. Kasihan. Karena umur dari adik Anggun belum
pas karena mereka di mana internasional itu agak lebih vulgar. Di mana mereka harus menggunakan bikini. Dan bikini itu harus 18 tahun. Iya. Oke, kalau misalnya penyelenggaranya seperti itu tadi. Kalau misalnya ini Claudia nanti sukses ya, misalnya untuk tahapan berikutnya atau di tahap final nanti kalau misalnya sampai di puncak, kira-kira disebut sebagai apa? Apakah Miss Indonesia atau Kalau itu sendiri kami belum tahu Belum ya. tahu. Belum ada konfirmasi dari Belum putra-putri kebudayaan dan pastinya tetap akan dikirim ke ajang yang lebih besar lagi. Oke. Hanya belum ada konfirmasi lebih lanjut. Di tingkat nasional? Iya. Kalau Claudia juga, kalau Anggun juga belum ya? Atau Kalau Anggun dia internasional. Iya. dari ini yang belum jadi- diurai tadi penyelenggaranya kira-kira seperti apa mungkin untuk Anggun punya penyelenggara tahap berikutnya? Penyelenggara tahap berikut kebetulan Anggun ini memang saya masih bimbing, tetapi saya lepas dia karena dia bergabung sama salah satu manajemen besar. Jadi segala preparation dari Anggun sendiri itu diserahkan kepada Dokter Manajemen. Ikma manajemen. sebagai pembimbing dari pengelola dari manajemen tersebut. Jadi dia bukan membawa nama NTT lagi, Indonesia. tetapi dia membawa Indonesia. Mungkin bisa Pak Mario sedikit uraikan itu tadi yang pageant. Kira-kira seperti apa mungkin sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pageant. Ya. Pageant itu ajang kecantikan ya. Pageant itu ajang kecantikan di mana bukan hanya cantik saja yang kami Cantik nilai, parah saja. tetapi bagaimana ada value dalam seorang perempuan. Karena ketika masuk ke dalam pageant, cantik saja tidak cukup, tetapi punya good behavior, good knowledge, dan good attitude. Iya, saya rasa begitu. Jadi kalau misalnya Claudia dan Anggun ini kemudian sukses di tahap berikutnya, kira-kira kalau Claudia sudah mendapatkan atau sudah pernah mencari informasi berkaitan dengan produk ya, atau kira-kira kemudian seperti apa produk atau alumni dari masing-masing kegiatan ini, kita mungkin dari Claudia mungkin seperti apa, mungkin ada hal yang kemudian menjadi motivasi bahwa alumni dari kegiatan ini akan seperti ini, kira-kira seperti apa mungkin. Jadi yang menjadi motivasi saya adalah dari pageant ini kita bisa melihat alumni-alumninya itu adalah perempuan-perempuan berkualitas. Semuanya adalah perempuan yang punya value, perempuan yang punya nilai yang unik, yang tersendiri, yang tidak ada di perempuan lain tentunya ya. Jadi bagaimana tentang produk-produk yang dihasilkan alumni-alumni dari pageant yang dihasilkan ini adalah mereka yang bukan hanya cantik saja, bukan hanya cantik secara fisik, secara paras, tetapi bagaimana inner beauty mereka, bagaimana attitude mereka, pemikiran mereka, beauty brave behavior, itu adalah semboyan lembaga kami. Nah, bagaimana seorang putri, seorang pageant itu punya behavior yang baik, punya attitude yang baik, bagaimana dia bersikap rendah hati, bisa memanusiakan manusia, dan ya bagaimana value yang mereka berikan kepada masyarakat dan kualitas yang mereka punya. High value woman atau kurang lebih seperti itu. Kalau Anggun kira-kira apa mungkin motivasinya untuk itu produk atau alumni dari kegiatan yang akan Anggun ikut? Kalau saya Pak, jadi ajang yang saya ikut ini supermodal. Ya, jadi bagaimana saya melihat model-model perempuan-perempuan yang mampu mengelola kehidupan di dunia modern zaman sekarang ini, mereka mengelola bagaimana cara berpakaian, tingkah laku, begitu. Jadi kelihatan menarik begitu dan sesuai dengan zamannya. Begitu, Pak. Jadi mungkin Anggun nanti supermodel internasional. Of course, Of course, harus. Oke, Anggun. Jadi kurang lebih seperti itu tadi penyelenggara kegiatannya. Jadi kalau Claudia sudah pasti bahwa penyelenggara kegiatan berikutnya adalah lembaga yang terafiliasi secara resmi dengan pemerintah. Lalu kalau Anggun masih berada di bawah manajemen yang akan siap ikut untuk tahap internasional berikutnya. Baik, Pak Mario, itu mungkin tadi dari penyelenggaranya, organisasinya. Lalu berikutnya kita ke value chain-nya.
value chain dari lokal, nasional atau dari lokal ke internasional. Kira-kira bagaimana persisnya organisasi penyelenggara membentuk dan membina talent? Karena ini kan soal talent. Dari misalnya dari lokal seperti apa pembinaannya, lalu ketika di nasional value editnya seperti apa, lalu begitu juga Anggun dari lokal ke internasional kira-kira seperti apa? Jadi value chain-nya ini adalah, jadi salah satu tujuan dari pemilihan Putri Manggarai sendiri ini agar wanita Manggarai berpartisipasi dalam pembangunan daerah, dalam pariwisata, dalam organisasi pemberdayaan perempuan dan lain-lainnya. Kenapa sih harus perempuan itu harus dilindungi? Kenapa? Apalagi kan sekarang kan tingkat kenakalan remaja itu luar biasa. Dan mungkin dengan ada pemilihan Putri Manggarai ini, remaja-remaja semakin berbondong-bondong untuk melakukan positif. Apalagi dengan adanya mereka bisa memberikan edukasi kepada rekan teman-teman sekolah mereka, dan saya rasa bisa memberikan edukasi kepada rekan teman-teman sekolah mereka untuk bisa lebih positif kembali. Terus Putri Manggarai juga memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mempromosikan pariwisata Manggarai dan di tingkat nasional dan juga di internasional. Dalam hal ini mungkin bisa mempromosikan destinasi pariwisata di Manggarai, UMKM yang ada di Manggarai seperti tenun, karena NTT terkenal dengan tenun. Jadi mungkin bisa dipromosikan oleh mereka dan produk-produk lainnya seperti itu. Kalau Anggun punya kira-kira seperti apa? Kalau dari lokal ke internasional. Kalau dia punya tadi kan kalau di daerahnya jelas partisipasi dalam pembangunan dan juga mempromosikan pariwisata. Kalau Anggun dia supermodel. Bagaimana supermodel ini adalah milenial. Jadi harus fashionable, harus gaul, harus hits yang positif, dan dia harus bisa memberikan impartasi kepada anak-anak tentang fashion. Oh, kamu mau pergi ke sini, kamu fashionnya harus seperti ini. Jadi mungkin dengan postingan dia ya bisa menjadi tolak ukur orang untuk, wah fashionnya dia ini bagus ya. Kayaknya kalau saya mau pergi sini saya harus pakai seperti dia. Dan saya sangat detail sekali untuk hal fashion. Detail sekali. Jadi anak saya ketika mau pergi kemana-mana mereka harus fashionable. Saya tidak mengizinkan mereka ketika hanya cuma pakai legging saja, cuma pakai baju kaos biasa seperti itu. Jadi mereka harus fashionable. Apalagi Anggun, karena dia harus memberikan tren fashion yang baru dalam dunia modeling. Berarti jelas sekali value chain itu. Kalau Claudia itu penekanannya di kebudayaan, kalau Anggun punya supermodel. Ya, dunia kan? modern. Dunia modern. Lalu kalau Claudia kira-kira seperti apa persiapannya selama ini untuk mencari talent yang siap bersaing untuk tahap berikutnya? Nanti sebentar Anggun. Ya tentunya sudah banyak persiapan yang kami persiapkan, dibimbing oleh Kakak Mario juga dengan lembaga kami. Jadi kami sudah mempersiapkan banyak sekali hal, terutama tentang budaya. Saya belajar banyak hal tentang budaya. Terus kami juga mulai latihan, banyak-banyak latihan, mengevaluasi lagi tentang catwalk saya, terus postur saya bagaimana. Jadi banyak hal yang dievaluasi, banyak hal yang dipelajari, hal-hal baru. Saya memperdalam lagi tentang budaya tentunya, pariwisata Manggarai, dan tentang bagaimana cara saya bisa memperkenalkan dan menunjukkan bahwa Manggarai tidak hanya begini saja. Manggarai punya banyak nilai lebih, Manggarai punya nilai tambah yang tentunya itu bisa dilirik dari dunia, dari seluruh penjuru dunia bisa dilirik, dan memperkenalkan Manggarai di tingkat nasional dan bahkan mungkin sampai ke internasional. Kalau dari Anggun? Kalau dari saya, yang pastinya karena saya ikut ajang internasional, persiapan itu pasti ada. Mulai dari sekarang bagaimana saya cara berjalan saat catwalk, terus seperti yang Kak Mario sudah jelaskan bagaimana saya menjaga penampilan saya. Dan yang paling penting itu karena saya mengikuti ajang internasional, yang pastinya pembekalan bahasa saya harus punya. Karena
bahasa Inggris itu bahasa yang digunakan oleh semua negara. Otomatis saya harus menguasai bahasa Inggris agar saya bisa membangun relasi bersama dengan teman-teman kontestan-kontestan lainnya nanti di saat saya karantina. Kan tidak mungkin saya hanya diam diri tanpa ada komunikasi bersama kontestan lainnya. Dan untuk persiapan bagaimana saya melatih itu semua, ada satu motivator yang memotivasi saya dan membimbing saya, yaitu Miss Grand Indonesia, Ritasha Wellgrid. Bagaimana saya belajar dari dia di saat dia karantina di ajang internasional. Jadi saya ini Pak, memang akui bahasa Inggris belum 100%. Nah, jadi saya belajar dari Ritasha sendiri, bagaimana dia mempersiapkan bahasanya itu selama 3 bulan. Dan saya memiliki waktu selama 7 bulan, kenapa tidak saya bisa menguasai bahasa tersebut. Dan dari sekarang saya belajar bukan hanya dari Miss Grand Indonesia saja, melainkan dari wanita-wanita pageant lainnya yang ada di Indonesia maupun yang ada di seluruh dunia. Berarti kurang lebih karena VLC-nya sudah jelas, lalu persiapannya juga pasti lebih matang ya, Claudia. Iya. Anggun. Oke, baik. Berikutnya mungkin berkaitan dengan talent ini. Kira-kira seperti apa kualifikasi yang harus dipenuhi oleh seorang putri kebudayaan, atau kualifikasi yang harus dipenuhi juga oleh yang akan diikuti oleh Anggun ke depan, mungkin dari Pak Mario. Kualifikasi. Karena sekarang itu netizen Indonesia banyak sekali, ya. Dan netizen itu tidak tanggung-tanggung untuk berkomentar, untuk menjudge. Yang pertama harus punya paras yang cantik. Itu harus punya. Yang kedua mempunyai body yang sesuai pageant. Dan di sini juga saya punya anak yang luar biasa survive untuk mendapatkan body goals, yaitu Claudia. Bagaimana dia sudah lost weight berapa kilo, Claudia? 9 kilo. Untuk mendapatkan body untuk bisa bersaing ke kompetisi yang besar. Jadi dia harus punya body yang bagus, dan itu memang harus seperti itu. Supaya terhindar dari bully salah satunya. Karena netizen Indonesia ini banyak sekali. Pageant lover Indonesia ini banyak sekali. Jangankan Indonesia, Manggarai sendiri banyak. Dan ada beberapa anak-anak saya juga dibully. Seperti itu. Jadi saya pikir Maksudnya untuk yang kemarin tingkat lokal. tingkat lokal saja dibully. Apalagi nasional dan internasional. Seperti itu. Jadi anak-anak saya akan push untuk mencoba menjadi sesuatu sesuai dengan standar pageant. Itu dari segi beauty-nya. Mungkin kualifikasi lain selain Kualifikasi lain harus pintar. Cantik tetapi tidak pintar, ya nothing. Knowledge. Karena saya tekankan kepada anak-anak, di Ruteng banyak orang yang cantik. Tetapi cari perempuan yang berani mau tampil, cari perempuan yang pintar, yang full package, yang punya body bagus, cantik ini, atau mau punya visi misi hidupnya, itu jarang-jarang, apalagi anak muda. Mungkin tujuan mereka, sekarang yang lagi hits ini apa ya? Buat TikTok ya? Nah, mungkin itu. Jadi saya membuat sebuah pageant juga dengan tujuan adalah anak-anak ini meskipun masih muda, mereka harus punya visi misi dan punya tujuan yang besar dan mimpi yang lebih besar. Seperti itu. Bukan hanya main TikTok, nongkrong di mana-mana, nongkrong di sini, di sana, tapi yang tidak ada tujuan. Tetapi meskipun mereka masih muda, muda itu cuma satu kali. Manfaatkan masa muda kalian dengan baik. Pergunakan hal positif kalian untuk bisa berpengaruh di Manggarai sendiri. Pergunakan masa muda kalian yang positif, yang bisa anak-anak lain, anak SD sampai terinspirasi seperti kalian. Jadi sekarang itu banyak sekali anak SD, bahkan guru-gurunya sering, "Kak, berkat kakak." Jadi kontroversi nih, Kak. Ada yang menanggapnya positif. Anak-anak kami di sekolah ini suka jalan catwalk. Terus ada lagi guru yang bilang,
saya punya anak-anak nih belum pas umur tapi mereka sudah umet. Bagaimana sudah ini? Saya bilang gini, kalau memang tujuannya mereka merawat diri, kayak ponakannya Claudia ini sudah harus, saya mau salon, saya mau kerimbat karena saya mau jadi seperti Claudia. Tanpa disadari mereka punya tolak ukur sudut pandang sesuatu dari putri-putri kami. Untuk bisa menjadi seorang putri harus seperti mereka. Dan saya rasa itu tren baru nih di Ruteng. Ada orang yang menjadi anak muda yang bisa menjadi motivator untuk anak-anak lain. Seperti itu. Kalau itu tadi mungkin berkaitan itu ya, mungkin beauty and knowledge. Kalau beauty kan bahwa mungkin prestasinya Claudia atau Anggun memotivasi generasi berikut untuk ikut menjaga atau mempercantik. Lalu yang berikutnya knowledge itu dilihat dari kalau misalnya seorang putri itu memiliki visi. Lalu yang berikutnya kira-kira seperti apa mungkin dampak sosial dari kualifikasi yang harus dimiliki oleh seorang putri. Dampak sosial Mungkin ada satu tambahan dari saya, kualifikasi yang penting itu mental. Ya, di saat bukan hanya kami sebagai putri dan sebagai saya sebagai Miss Supermodel, tapi orang-orang yang diketahui oleh orang lain itu harus memiliki mental yang kuat. Ketika kita terkenal di lingkungan masyarakat, jadi pemikiran orang itu berbeda-beda. Ada yang pro, ada yang kontra. Jadi kalau orang Manggarai bilang itu becik ya, mungkin memang banyak pasti itu yang becik kami. Entah bagaimanapun itu kata-katanya. Nah, jadi kami itu harus memiliki mental yang kuat. Mental yang kuat dan bagaimana itu bukan dijadikan bahan untuk membuat kami jatuh, tapi membuat kami malah termotivasi untuk berkembang jauh lebih baik. Mental itu penting sekali. Mentalitas ya, Anggun? Iya. Napasnya sudah teruji Sudah, ya? sudah. Sudah. Siap untuk bertarung di Siap. tahap berikut. Oke. Kalau itu tadi kualifikasinya jelas. Jadi mulai dari beauty, knowledge, mentalitas. Lalu yang berikutnya mungkin karena Claudia dan Anggun adalah siswi SMA Katolik Santo Franciscus Xavierus Ruteng, kira-kira bagaimana kalian menjalankan itu selama ini di sini? Kalau misalnya mungkin kalau beauty kan itu yang terberi sudah masing-masing orang adalah hal yang tidak bisa diganggu. Kalau misalnya knowledge atau mentalitas kira-kira seperti apa kalian menjalankan? Kita mulai dari Claudia. Kalau untuk knowledge tentunya sebagai pelajar kami punya kewajiban untuk belajar, mengasah bagaimana kami punya prestasi di sekolah, bagaimana kami tahu passion kami itu di mana. Saya sendiri sebagai murid itu saya punya pendapat bahwa setiap murid itu punya passion yang masing-masing. Tidak bisa dipaksakan. Misalnya dari sekian banyak pelajaran yang kami punya, yang kami dapat di sekolah, tidak bisa semua pelajaran itu dipaksakan kepada murid-murid. Bagaimana murid-murid ini bisa menemukan potensinya mereka dalam dirinya mereka. Misalnya saya sebagai anak IPA, saya punya passion di biologi. Jadi saya tekuni itu, saya ketahui saya punya passion di mana, value saya di mana, dan saya kembangkan itu sebagai prestasi yang membanggakan. Bukan dari passion atau prestasi yang dipaksakan. Jadi bagaimana tentang kami bisa menyesuaikan diri kami dengan lingkungan sekolah dan kami menemukan value yang kami punya. Dan untuk mentalitas atau behavior, sosial kira-kira seperti apa? Behavior. Tentunya menjadi seorang putri itu bukan hal yang mudah. Dan menjadi seorang putri itu harus menjadi panutan. Bukan menjadi satu titik di mana apabila misalnya saya sudah menjadi seorang putri bahwa saya menjadi sok atau menganggap orang-orang lain itu lebih rendah. Tidak seperti itu. Bagaimana seorang putri itu punya sikap yang rendah hati. Mereka bisa mengayomi para perempuan-perempuan di luar sana. Bagaimana kami bisa menunjukkan bahwa putri ini bukan hanya pintar, bukan hanya cantik, tapi kami harus punya attitude yang baik. Kami harus memberikan vibes yang positif kepada lingkungan sekitar kami. Positive vibes di sekolah, di kelas. Kalau Anggun kira-kira seperti apa? Kalau menurut saya kalau dari knowledge sama seperti Claudia. Jadi kami ini manusia biasa. Saya tidak bukan berarti saya bilang kalau semua murid itu jangan begini kah, kalian kuasai semua, jangan paksa. Maksudnya kalau kalian bisa kuasai semua, kenapa tidak? Tapi karena kami itu manusia biasa dan punya kemampuan kami masing-masing, jadi kami menunjukkan di mana tempat yang kami bisa kami tekuni. Karena kalau
ketika kami sebagai siswa-siswi menjalankan, bukan hanya siswa-siswi, manusia menjalankan sesuatu dengan terpaksa, otomatis itu semua yang tidak akan berjalan dengan lancar. Tuh, kalau dari mentalitas, nah ini nih yang penting. Jadi teman-teman saya ini Pak, untuk mengasah bakat dan minat, kurang memiliki mental yang kuat. Jadi mereka itu seperti saya dan teman Claudia juga banyak partisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler di Fransiskus. Nah, teman-teman yang lain juga mau sama seperti kami. Tapi kendalanya mereka itu di mental. Begitu. Mereka bilang, saya tidak punya bakat, saya tidak bisa, saya malu. Bagaimana mau bisa seperti kami, begitu. Jadi bagaimana cara saya motivasi teman-teman untuk mengolah mental supaya bisa masuk ke dunia yang kalian inginkan, gitu. Jadi untuk Anggun mungkin bukan hanya mental untuk mengasah, Iya. siap mengikuti tahap berikutnya, tapi juga kalau misalnya mental untuk siap bertarung ya, siap Iya. bertarung untuk tahap berikutnya. Lalu yang berikut untuk Claudia dan Anggun sebagai siswi juga, siswi SMA Katolik Santo Franskus Xaverius Ruteng. Apakah menurut kalian SMA Santo Franskus Xaverius Ruteng sudah menjadi lembaga yang sangat mendukung atau lembaga yang ikut mensupport kalian berkembang menjadi seorang putri kebudayaan atau sebagai supermodel? Kita mulai dari Claudia dulu. Jadi sejauh ini lembaga kita SMA Santo Fransiskus Xaverius Ruteng adalah lembaga yang sangat-sangat mensupport segala bakat minat yang anak-anak punya. Mereka, semua guru, teman-teman juga punya dukungan yang kuat untuk kami para putri-putri Manggarai yang akan dikirim selanjutnya ke tingkat nasional dan internasional. Kami mendapatkan dukungan penuh dari pihak sekolah, dari pihak guru-guru dan juga teman-teman. Jadi lingkungan dari SMA Santo Fransiskus juga adalah lingkungan yang mendukung dan bisa menjadi wadah di mana kami bisa mengekspresikan diri kami sepenuhnya. Kalau dari Anggun? Jadi Pak, saya bersyukur sekali karena sekolah itu sangat mendukung kami. Contoh kecilnya ini, kami ini saat menjadi putri Manggarai dan putri kebudayaan, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di luar sekolah. Dan sekolah sangat mengerti itu, di mana kami kan ini memiliki fisik, kan bukan superhero. Jadi fisiknya kami, kekuatan fisiknya kami juga terbatas. Jadi ketika kami ikut kegiatan di luar, kami merasa capek, kurang enak badan, sekolah itu memberi izin di mana kalian untuk istirahat. Nah, itu contoh kecil. Lalu di lingkungan pertemanan sama siswa-siswi kami itu dukungan luar biasa sekali. Apapun itu kegiatan yang kami ikuti, kami lakukan, selalu ada kata semangat yang diberikan oleh teman-teman kepada kami yang membuat kami semakin semangat untuk menjalani kompetisi selanjutnya dan untuk melanjutkan program kerja kami sesuai dengan jabatan yang kami miliki. Tapi tentunya tadi yang kalau sekolah memberi izin, tapi sejauh yang sesuai dengan potensi kalian ya, pengembangan potensi, karena pengembangan potensi juga banyak dilakukan di luar sekolah, benar kan? Iya. Betul sekali. Baik, mungkin untuk kita sudah lihat tadi penyelenggara, talent, dan juga kualifikasi dari talent yang harus dipenuhi oleh masing-masing talent. Kira-kira yang paling mendasar atau yang paling kalau misalnya mereka sampai pada tahap final, kira-kira apa sekali yang akan dipromosikan oleh masing-masing talent, baik itu sebagai putri kebudayaan ataupun sebagai ini, kalau seperti yang Anggun ikuti sebagai supermodel, kira-kira seperti apa mungkin Pak Mario sebagai penyelenggara, sebagai perwakilan dari penyelenggara kemarin? Atau tetap seperti yang sama tadi? Kayaknya seperti yang sama tadi, atau kalau dia mau menambahkan? Tambahan dari saya, kalau misalnya saya sampai ke tahap final nantinya, tentunya peran saya sendiri di Buat Manggarai adalah bagaimana saya sebagai putri kebudayaan NTT 2 yang secara garis besar memperkenalkan tentang Manggarai Raya, bagaimana tentang saya membawa Manggarai ke tingkat nasional, bagaimana tentang saya memperkenalkan kelebihan-kelebihan yang ada di Manggarai yang belum terekspos selama ini. Jadi tentang bagaimana saya sebagai putri kebudayaan mengekspos budaya-budaya yang ada di Manggarai. Di era modern ini tentunya banyak sekali anak-anak muda yang mengesampingkan kebudayaan. Tentunya sebagai seseorang Manggarai, kami harus
bagaimana kami bisa mengembangkan budaya yang ada, mempertahankan budaya yang ada tanpa kami seperti mengesampingkan perkembangan yang ada. Jadi kami bisa menyesuaikan antara kebudayaan dan perkembangan di era sekarang. Itu sebagai putri kebudayaan ya. Kalau dari Anggun? Kalau dari saya sebagai supermodel, kalau Claudia tadi mengembangkan kebudayaan tanpa mengesampingkan dunia-dunia modern ya. Kalau saya itu bagaimana saya memperkenalkan kepada dunia, kepada masyarakat tentang dunia modeling tanpa mengesampingkan nilai-nilai kebudayaan. Memperkenalkan dunia modeling. Iya, dunia Tanpa modeling, mengesampingkan. dunia modern. Oke. Baik, itu dari beberapa informasi yang berkaitan dengan apa yang sudah Pak Mario bersama kru lakukan, juga berkaitan apa yang sudah diraih oleh Claudia di tingkat lokal dan juga yang diraih oleh Anggun di tingkat lokal. Tapi kita pasti juga sama-sama menginginkan agar gema dari pemilihan Putri Manggarai ini tidak hanya sampai pada pemilihan kemarin atau tidak hanya sampai ketika sudah menyelesaikan tahap berikutnya. Lalu kira-kira seperti apa kelanjutan tugas, fungsi atau pembinaan terhadap putri baik kalau misalnya untuk Claudia ataupun sebagai untuk Anggun ke depan ketika sudah mengikuti tahap berikut atau ketika kembali dari tahap berikut. Kira-kira seperti apa Pak Mario? Jadi Putri Manggarai punya visi dan misi. Yang pertama, meningkatkan peranan perempuan Manggarai untuk ikut melestarikan budaya Manggarai, meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan pariwisata. Salah satunya contohnya meningkatkan UMKM kecil yang ada di Manggarai dan promosi seperti tenun dan sebagainya. Meningkatkan sumber daya manusia perempuan Manggarai, salah satu contoh mengembangkan bakat dan potensi yang ada pada perempuan Manggarai. Terus menarik perempuan Manggarai dari kebodohan, kemiskinan. Selain itu, bagi generasi muda, Putri Manggarai merupakan role model. Role model atau contoh, panutan, dan tolak ukur bahwa generasi muda harus bisa ikut serta membangun dalam pembangunan daerah. Mempunyai tanggung jawab dan tugas besar untuk mengajak teman-teman dan generasi muda untuk meningkatkan hal-hal yang positif. Menyelamatkan generasi muda dari hal-hal negatif dan mengajak generasi muda untuk ikut serta berperan dalam pembangunan daerah Manggarai. Itu dia. Kalau dari Anggun sebagai supermodelnya, apakah kurang lebih seperti apa pembinaannya atau tugas dan peran visi ke depannya? Jadi begini, saya punya anak nih 3 sekarang. Ada juara 1, 2, 3. Bahkan saya juga lagi membina yang juara 4. Karena juara 4 ini sangat berpotensial sekali untuk masuk ke dalam pageant. Kalau dia lebih ke budaya. Kalau Anggun sendiri, kita akan dibuat lebih kemas. Jadi Anggun ini mungkin akan dikemas secara modern. Kalau dia dikemas secara ya budaya, culture. Tetapi kalau Anggun dikemas secara internasional, jadi bagaimana dari video introducingnya nanti itu seksi. Tetapi di sini seksinya bukan berarti wanita dijadikan icon untuk tontonan yang berbau hal-hal negatif. Tetapi ini ke hal positif. Di mana mereka mempunyai postur badan yang bagus, mempunyai wajah yang cantik, tetapi dijadikan hal yang positif, bukan hal yang negatif. Jadi kan biasanya orang Manggarai, apalagi orang Manggarai, dia pakai pakaian seksi. Kalau dia pakai pakaian seksi, anak nakal ini. Iya, betul. Seperti itu. Kembali lagi, wadahnya apa, tujuannya apa, visinya apa. Kalau Claudia siap untuk menjadi wanita yang berdampak sosial sebagai putri kebudayaan. Tentunya Kedepan. siap dan harus siap. Harus siap. Bagaimana tentang kami sekarang ini kami sudah menjadi sorotan tentunya. Bagaimana kami
mau tidak mau, siap tidak siap, harus siap. Karena menjadi seorang putri itu bukan hal yang sekedar menjadi sorotan lirikan-lirikan masyarakat, tetapi bagaimana kami memberikan dampak positif, bagaimana kami memberikan value yang baru, nilai-nilai baru dalam masyarakat. Kalau Anggun kira-kira seperti apa untuk ke depan? Otomatis saya juga sama, harus siap, mau tidak mau harus siap. Dan karena saya ini supermodel, yang pastinya mulai dari cara berpakaiannya saya bisa dibilang bertolak belakang dengan budaya Manggarai. Namun yang perlu saya pertegas di sini, cara berpakaian yang saya gunakan, entah itu saat kompetisi di ajang internasional nanti atau mulai dari sekarang ini, itu bukan karena nakal. Bukan karena nakal ya, bukan karena saya itu perempuan yang nakal, melainkan itu profesional terhadap kompetisi yang ada gitu. Jadi kan tidak bisa kita sarankan ke dunia internasional kalau kompetisi yang saya ikuti harus 100% mengikuti kebudayaan Manggarai. Karena bukan hanya Indonesia saja yang mengikuti kompetisi ini, ada banyak negara gitu. Jadi itu yang perlu saya pertegas kepada masyarakat, kepada penonton hari ini podcast dari Franciscus. Kalau Anggun, manajemennya sekarang base-nya di mana? Maksudnya sebagai supermodel, manajemennya kira-kira base-nya di mana? Apakah di Manggarai? Karena mungkin untuk Anggun, pembinaan ke depan mungkin sebagian besarnya adalah tanggung jawab manajemen ya. Kalau Kira-kira seperti apa untuk manajemennya? manajemen itu kami itu pakai manajemen dari Singapura ya, yang kebetulan tadi sudah saya kasih tahu. Itu ada Dr. Iqmal yang mendampingi saya di manajemen tersebut. Jadi karena ini juga kompetisi internasional, jadi manajemennya juga of course ambil dari manajemen luar yang mampu membimbing. Saya tambahan, jadi manajemen yang dinaungi oleh Anggun adalah salah satunya itu lisensi besar Menhan Internasional dari saya. Karena kami adalah kompetisi di mana semua laki-laki dan mister. Jadi ternyata dibutuhkan sosok Perempuan. Miss Putri. Akhirnya kemarin saya coba, Dok, saya mau buat kompetisi. Wah, bagus nih. Jadi saya nggak perlu cari talent lagi nih nantinya. Bagaimana kalau saya ambil winner kamu? Ajang apa dulu nih, Dok? Gue bilang Miss ASEAN. Karena dia belum pas umur, akhirnya dia bilang kita pindah. Sebenarnya saya punya ajang lain sih. Kayaknya saya rencananya mau ambil rekrut beberapa. Cuman ya saya coba dulu nih satu. Seperti itu. Jadi base-nya sendiri adalah national director-nya itu di Singapura. Tetapi dia punya manajemen di Indonesia. Dia juga yang memegang lisensi Malaysia, Singapura, dia yang megang 3 negara. Kalau Anggun mungkin seperti kalau dia berkaitan dengan tugas atau pembinaan ke depan, apakah sepenuhnya diserahkan kepada Pak Mario sekaligus penyelenggara kegiatan kemarin atau kira-kira seperti apa mungkin? Saya terus mendampingi mereka dan di bawah sekarang kami sudah menyerahkan mereka kepada dinas pariwisata, pemerintah bahkan Bapak Bupati. Kan Bapak Bupati sangat senang sekali dengan acara Putri Manggarai ini. Seperti itu. Jadi kemungkinan mereka ini seperti jadi aser. Ketika ada pejabat datang, mereka yang datang. Oke Pak, selamat datang, mengalungi selendang. Gitu. Kalau karena saya bilang Manggarai ini salah satu yang kurang gaul sih. Maksudnya gaulnya gini. Kalau di provinsi lain, ketika pejabat kementerian datang, orang-orang hebat, itu tuh yang ngejemput tuh putri-putri dari daerah mereka. Kan rute kan belum ada sebelumnya. Mungkin dengan adanya kami, wah kita bisa ikut fashion yang ada nih, tren yang ada. Penjemputan mungkin presiden datang, kita bisa taruh putri-putri kita untuk pengalungan pejabat datang. Tapi tentunya kesempatan lebih luas untuk Claudia mungkin akan didapat kalau misalnya menjadi pemenang untuk tahap berikutnya, ya kan? Betul? Iya, pastinya. Tapi untuk pembinaan lokal kurang lebih seperti itu deh.
Baik, sahabat-sahabat Saferian dan juga sahabat-sahabat Rings Podcast. Tidak terasa kita sudah sampai pada penghujung podcast kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, Claudia dan juga Anggun sebagai putri yang akan mengikuti kompetisi berikutnya pasti jelas membutuhkan banyak dukungan. Karena itu sebelum kita tutup, mari kita dengar dulu closing dari Claudia dan Anggun. Anggun. Baik, saya Pilomena Anggun Putri Goro sebagai Miss Altitude Teen Supermodel Indonesia yang pastinya membutuh dukungan dari saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian untuk mendukung saya dalam kompetisi selanjutnya yang akan saya ikuti. Dukungan yang paling penting sekali yang saya butuhkan adalah doa. Dan saya harap Bapak Ibu, saudara-saudari berkenan untuk mendukung saya untuk berhasil dalam kompetisi selanjutnya. Claudia. Saya Claudia Florenzi Indra sebagai Putri Kebudayaan NTT 2023 memohon dukungan dari seluruh masyarakat Manggarai, seluruh keluarga besar SMA Kasantu Franciscus Saverius Ruteng untuk turut mendukung saya dengan cara vote Claudia di link website resmi Putri Kebudayaan Indonesia 2023, dan dukungan teman-teman adalah sesuatu yang sangat berarti buat saya ke depannya. Terima kasih. Mungkin ada dari Pak Mario statement closing. Oke. Untuk pageant lovers Manggarai khususnya, terus dukung kami, terus dukung karya-karya kami, terus jangan lupa terus mendukung kami di 2 tahun yang akan datang, karena Putri Manggarai akan diselenggarakan 2 tahun sekali. Dan untuk SMA Franciscus sendiri jangan lupa mengirimkan kandidat terbaik dan terkuat untuk mahkota ini tetap di sekolah ini, tidak pindah ke sekolah lain atau di kampus lain. Dan persiapkan diri kalian untuk 2 tahun mendatang. Baik, sahabat-sahabat dan pencinta Saferian, kita tentunya patut memberi apresiasi untuk penyelenggara kegiatan pemilihan Putri Manggarai. Kita sudah mendapat gambaran seperti apa persisnya seorang Putri Manggarai dan juga Putri Kebudayaan. Semoga makin banyak terwujud Putri Manggarai dan Putri Kebudayaan seperti yang diimpikan bersama. Akhir kata, jangan lupa saksikan terus Rings Podcast. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe.